Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Dian Estu Utami. Saat ini berprofesi sebagai apoteker di Apotek Vici Farma. Mari kita cegah sejak dini kelainan kongenital. Bagaimana caranya? Berikut kami tampilkan video terkait intervensi medis pada kelainan kongenital. Halo dan selamat datang. Pada video kali ini, kita akan membahas konsep dasar kelainan kongenital, mulai dari proses perkembangan janin normal, faktor penyebab, hingga berbagai jenis kelainan kongenital yang sering ditemukan. Kehamilan merupakan proses yang sangat kompleks. Sejak terjadinya pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi janin. Pada trimester pertama kehamilan, terutama minggu ketiga hingga minggu ke-8, terjadi pembentukan organ-organ penting atau yang disebut organogenesis. Pada fase ini, jantung mulai terbentuk dan berdetak, sistem saraf berkembang, serta organ lain seperti tulang, mata, dan anggota gerak mulai terbentuk. Jika proses perkembangan berlangsung normal, janin akan tumbuh dan berkembang sesuai tahapan usia kehamilan. Namun, gangguan pada proses ini dapat menyebabkan kelainan kongenital atau kelainan bawaan yang sudah ada sejak lahir. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan kongenital. Pertama adalah faktor genetik. Kelainan dapat terjadi akibat perubahan gen atau kromosom. Contohnya adalah Down syndrome, yang terjadi karena adanya kelebihan kromosom nomor 21. Faktor kedua adalah infeksi selama kehamilan. Infeksi seperti rubella, toxoplasmosis, cytomegalovirus, maupun infeksi tertentu lainnya dapat mengganggu perkembangan organ janin dan meningkatkan risiko kelainan bawaan. Ketiga, paparan obat atau zat teratogen. Teratogen adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan janin seperti alkohol, rokok, narkotika, bahan kimia berbahaya, radiasi, maupun penggunaan obat tertentu tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Faktor berikutnya adalah kekurangan nutrisi pada ibu. Kekurangan asam folat selama kehamilan misalnya, dapat meningkatkan risiko gangguan pembentukan tabung saraf seperti spina bifida. Selain itu, penyakit maternal atau penyakit pada ibu juga berpengaruh. Kondisi seperti diabetes yang tidak terkontrol, hipertensi, obesitas, maupun gangguan tiroid dapat meningkatkan risiko kelainan pada janin. Beberapa faktor risiko pada ibu hamil juga perlu diperhatikan, seperti usia ibu terlalu muda atau terlalu tua, riwayat keluarga dengan kelainan genetik, kurangnya pemeriksaan kehamilan, serta paparan lingkungan yang tidak sehat. Kelainan kongenital sendiri terdiri dari berbagai jenis. Salah satunya adalah kelainan jantung bawaan, yaitu gangguan struktur atau fungsi jantung yang sudah terjadi sejak lahir. Kemudian ada bibir sumbing dan celah langit-langit, yaitu kondisi ketika bibir atau langit-langit mulut tidak menyatu sempurna selama perkembangan janin. Selanjutnya adalah spina bifida, yaitu gangguan pembentukan tulang belakang akibat kegagalan penutupan tabung saraf pada masa awal kehamilan. Ada juga Down syndrome, hidrosefalus, serta kelainan ekstremitas seperti jari tambahan, jari menyatu, atau gangguan pembentukan tangan dan kaki. Memahami konsep dasar kelainan kongenital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pencegahan dan deteksi dini. Pemeriksaan kehamilan rutin, pemenuhan gizi ibu, serta edukasi kesehatan menjadi langkah utama untuk mendukung tumbuh kembang janin yang optimal. Karena semakin dini kelainan dikenali, semakin besar peluang dilakukan penanganan yang tepat demi meningkatkan kualitas hidup anak di masa depan. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.